Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Ma'mur rahimakumullah. Puja dan puji hanya untuk Allah Tabaraka wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, insyaallah sampai saat ini kita dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti yang dibacakan surat Al-Baqarah ayat 40-an tadi, aqimus sholata wa aqimus sholata, dirikanlah salat, wa atuz zakata, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raqiin. Ini jelas sekali salah satu firman Allah yang menyuruh kita untuk salat berjamaah. Warka'u ma'ar raqiin, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian sangat banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suruhan salat berjamaah di masjid ini. Salah seorang sahabat, Abdullah bin Umi Maktum, beliau seorang sahabat yang buta kedua matanya, rumahnya lumayan jauh dari masjid, dan tidak ada yang menuntunnya untuk pulang pergi ke masjid. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya seorang yang buta dan tidak ada yang menuntun, bolehkah saya tidak ikut sholat berjamaah ke masjid?" Setelah terdiam beberapa saat, Rasulullah bertanya, "Apakah engkau mendengar panggilan azan?" Dijawab oleh Abdullah bin Umi Maktum, "Dengar ya Rasulullah." "Kalau begitu datangilah." Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bisa kita bayangkan seorang tua, buta kedua matanya, rumahnya lumayan jauh dari masjid, dan tidak ada yang menuntunnya, tetap disuruh oleh Rasulullah untuk sholat berjamaah ke masjid. Demikianlah kira-kira kerasnya perintah untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian juga pada hadis yang lain, Rasulullah berkata, "Ingin rasanya aku menyuruh salah seorang dari kalian untuk menjadi imam sholat, kemudian aku akan berkeliling masuk kampung dan akan kubakar rumah orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah ke masjid." Dapat kita bayangkan betapa marahnya Rasulullah kalau ada laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah ke masjid. Sehingga Rasulullah yang begitu penyantun, yang begitu penyayang kepada umatnya, ingin membakar rumah orang laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah ke masjid. Sangat keras sekali anjuran Rasulullah ini untuk kita sholat berjamaah ke masjid.
Kemudian solat berjamaah ke masjid ini juga Allah menjanjikan pahala yang sangat besar. Mulai kita turun rumah, melangkahkan kaki kita menuju masjid, Allah sudah memberikan pahala setiap langkah kita. Kemudian kita juga solat berjamaah di masjid, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga memberikan ganjaran pahala 27 kali lipat dibanding kita solat sendirian di rumah. Pahala 27 kali lipat. Kemudian berapa besar pahala ini? Mungkin karena kita tidak bisa membayangkan besarnya pahala ini, sehingga kita, sebagian dari kita belum tergerak untuk meraih pahala solat berjamaah di masjid dengan pahala yang 27 kali lipat. Kalau kita berandai-andai, misalnya pahala ini diganti dengan uang 1 juta, mungkin masjid kita ini di mana-mana penuh. Solat kita di rumah dapat uang 1 juta. Solat kita ke masjid berjamaah dapat uang 27 juta. Mudah-mudahan dengan uang 27 juta mungkin semua masjid penuh. Itu kalau pahala itu dinilai dengan uang 1 juta. Tapi berapa besar pahala ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Dalam satu hadis yang masyhur, semua kita mungkin sudah tahu bahwa pahala 2 rakaat sunnah subuh, 2 rakaat solat sunat fajar, 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Alangkah besarnya pahala ini. Solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi sudah jelaslah bahwa yang paling kaya di muka bumi ini adalah orang-orang yang rajin solat berjamaah ke masjid. Dia mendapat pahala yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Cuma mungkin belum semua kita yang memahami atau mengetahuinya, sehingga kita belum bergerak untuk ikut solat berjamaah ke masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebenarnya tugas berdakwah ini bukan hanya di pundak para dai, alim ulama, tapi juga sebenarnya tugas berdakwah ini di pundak kita semua, orang-orang mukmin. Seperti yang disampaikan Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Jadi sebenarnya berdakwah ini tugas kita semuanya. Jadi kita tidak harus menunggu harus menjadi alim ulama dulu, menjadi dai, kemudian baru berdakwah. Karena takut nanti, wah gimana kalau kita sudah berdakwah sedangkan kita belum mampu untuk menghindari segala kemungkaran dan juga masih banyak melalaikan semua kewajiban. Jadi sebenarnya semuanya berproses. Sambil kita berdakwah, mudah-mudahan Allah juga memberikan hidayahnya kepada kita agar semakin taat beribadah dan agar semakin menjauhi segala kemungkaran. Ya tentu kita berusaha untuk menjauh dari segala kemungkaran, namun Allah juga sudah menyatakan bahwa manusia ini bersifat khilaf, lalai, dan juga semua manusia memiliki dosa. Jadi tidak mungkin kita harus menjadi orang yang tidak berdosa dulu baru berdakwah. Karena kadang-kadang kita takut berdakwah sedangkan kita juga masih berbuat dosa. Kemudian mengenai berbuat dosa ini sudah diakui, sudah dinyatakan bahwa semua manusia berdosa dan sebaik-baik orang berdosa adalah yang selalu bertobat. Rasulullah juga menyampaikan bahwa beliau tidak kurang bertobat 70 kali atau 100 kali dalam sehari.
Rasulullah yang sudah terjaga dari semua kesalahan bertobat minimal 70 kali dalam sehari. Apalagi kita umatnya yang bergelimang dosa ini, yang penuh dengan dosa ini, yang penuh dengan kelalaian. Tentunya kita harus lebih banyak daripada 70 kali dalam sehari untuk selalu bertobat. Dan kita juga jangan sampai berputus asa dengan rahmat nikmat Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Seandainya engkau bertobat walaupun dosamu sepenuh bumi, dari bumi sampai ke langit penuh dengan dosa kita, kalau kita dengan sungguh-sungguh bertobat mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Kemudian di samping solat berjamaah, kita juga dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Dan mengenai solat berjamaah ini, inilah yang akan ditimbang, dihisap pada pengadilan Allah nanti. Seandainya solat kita ini bagus, baik, maka akan diterimalah amal-amal yang lain. Tapi kalau sebaliknya, solat kita ini sudah kurang cukup, tidak baik, maka Allah perintahkan, coba lihat di samping solat wajib, apakah ada solat-solat sunatnya untuk mencukupi solat tadi. Kalau solat sunat juga tidak mencukupi, jadi berarti kalau solat kita ini sudah tidak cukup, tidak diterima, sebanyak apapun amal yang lain sudah tidak dihitung lagi, sudah malanglah kita. Kalau solat kita ini sudah tertolak, sehingga amal yang lain pun sudah tidak diperhitungkan lagi. Itu mengenai karena solat ini adalah tiang agama. Dan mengenai kewajiban berdakwah, marilah kita berdakwah di lingkungan kita, di rumah kita, keluarga kita, karib kerabat kita, tetangga kita, untuk kita ajak solat berjamaah. Walaupun kita katakanlah dicemoohkan, sudahlah pergi aja lah sendiri. Kadang-kadang ya artinya walaupun kita menerima penerimaan yang kurang baik, tapi kita jangan berputus asa dalam berdakwah. Tetaplah ajak keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, karib kerabat kita untuk solat berjamaah ke masjid. Rasulullah saja berdakwah masih banyak yang menolak, apalagi kita. Jadi kalau seandainya yang kita dakwahi menolak atau malah mencemoohkan kita, tidak masalah. Yang penting kita sudah berdakwah. Kemudian amal-amal utama yang tidak memerlukan tenaga, biaya adalah berzikir. Berzikir kepada Allah, dan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini diberikan pahala yang sangat besar. Satu huruf diberikan pahala 10. Kita baru mengaji Alif Lam Mim, 3 huruf sudah dapat pahala 30. Kemudian juga dalam surat akhir surat Al-Munafikun, orang-orang yang sudah meninggal mohon dihidupkan kembali untuk beramal. Amal apa yang akan dilakukan oleh orang yang sudah meninggal ini? Mereka ingin dihidupkan kembali untuk bisa bersedekah. Jadi itulah amal-amal utama. Kita berzikir, di samping tadi solat, tiang agama, kita selalu berzikir. Zikir yang utama adalah membaca Al-Quran, dan zikir yang paling utama adalah kalimat La ilaha illallah. Seandainya kalimat La ilaha illallah ini diletakkan di satu anak timbangan, kemudian di sebelahnya lagi dunia dengan segala isinya, maka kalimat La ilaha illallah ini lebih berat daripada dunia dengan seluruh isinya. Bersedekah itu tadi yang diniatkan oleh orang yang sudah meninggal. Kemudian juga orang yang sudah masuk surga masih ada penyesalan. Ya Allah, alangkah baiknya kalau waktu masih hidup dulu saya
berzikir setiap detik. Jadi sudah masuk surga masih menyesal kenapa tidak berzikir setiap detik. Dan zikir ini adalah amalan yang ya artinya tidak memerlukan biaya, ringan. Demikian saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat terutama untuk kami yang banyak dosa ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.